Jadi kali ini kita mau bahas ya tentang atom dan molekul di kimia organik. Subbabnya itu tentang pengantar ikatan kimia, teman-teman. Nah, biasanya kita bahas dulu ya, untuk sekedar mengingatkan aja sih. Jadi ikatan kimia itu biasanya ada dua, bukan biasanya, emang ada dua. Jadi yang pertama itu ada ikatan ion, kan? Ada yang namanya ikatan ion. Nah, ikatan ion itu apa sih? Yaitu ikatan yang dihasilkan dari perpindahan elektron dari satu atom lain. Jadi ada serah terima elektron gitu. Yang contoh di sini teman-teman nih, dari Na dengan Cl. Si Na-nya itu dia melepas satu elektron, si Cl-nya menerima satu elektron. Nah, karena Na melepas satu, jadi dia bermuatan positif, ya kan? Sedangkan Cl karena dia menerima satu dan kelebihan elektron, jadi dia bermuatan negatif. Yaitu adalah ikatan ion ya. Terus yang kedua itu ada ikatan kovalen, yaitu ikatan yang dihasilkan dari penggunaan elektron bersama gitu oleh dua atom. Contohnya di sini adalah atom Cl2 nih. Kalau tadi NaCl ya. Senyawa NaCl, yang ini senyawa Cl2 atau molekul Cl2. Nah, di molekul Cl2 ini si Cl-nya itu saling memakai elektron bersama gitu. Supaya apa? Supaya terjadi kestabilan, atau biasanya itu ada di aturan oktet tuh teman-teman. Oktet. Jadi si Cl ini kan ada 7 kan elektronnya kan. Di sini juga ada 7. Nah, oktet itu kan berarti kan dia harus 8 elektron ya. Jadi masing-masing Cl ini dia memakai elektron bersama nih, supaya nanti jadi 8 elektron dua-duanya gitu. Itu namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Nah, untuk di senyawa organik itu yang digunakan itu adalah ikatan kovalen, teman-teman, yang paling sering digunakan. Dan kita emang membahasnya di situ terus gitu. Karena kan ini kan ikatannya biasanya antara hidrokarbon ya. Jadi ikatan itu otomatis ikatan kovalen, teman-teman. Nah, jadi ikatan kovalen ada dua juga nih. Ada ikatan kovalen yang polar ya kan. Yaitu ikatan kovalen antara atom-atom dengan keelektronegatifan berbeda gitu. Keelektronegatifan itu nanti dilihat dari ini ya teman-teman, sebaran elektronnya. Contohnya HCl, H2O dan amonia atau NH3. HCl itu kan dia kan ada di golongan 1 ya. Sedangkan Cl itu ada di golongan 7 ya kan. Otomatis dia beda tuh elektronegatifannya gitu. Elektronegatifan itu sekedar mengingatkan ya. Jadi cara elektron untuk menarik elektron terluarnya gitu. Itu namanya keelektronegatifan, teman-teman. Terus H2O juga kan H-nya di golongan 1, O-nya itu di golongan 6 ya kan. Jauh tuh lumayan bedanya tuh kalau di tabel periodik. Terus NH3 juga sama gitu. Nah, untuk kovalen yang non polar, jadi kebalikannya dia dibandingkan kovalen yang polar. Jadi yaitu kovalen non polar adalah ikatan kovalen antara atom-atom dengan keelektronegatifan yang hampir sama atau yang sama gitu. Contohnya ini adalah H2 ya kan, sama CH4 tuh. H sama H itu kan dia nggak ada bedanya tuh teman-teman. Jadi dia sebaran elektron itu merata gitu dibandingkan yang HCl, H2O atau NH3. Contohnya di bawah ini nih. Ini adalah contoh molekul dari HF nih. Kelihatan tuh kalau elektronnya itu lebih cenderung ke arah F ya kan, dibanding yang di H. Ini kan H ya teman-teman ya. Sedangkan yang ini adalah yang F. Nah, elektronnya itu lebih cenderung ketarik ke F tuh. Jadi di sini keelektronegatifannya itu berbeda jauh teman-teman dibanding sama H2 ini. H2 itu antara H dengan H itu dia sama tuh sebaran elektronnya. Nah, berarti kalau ini HF adalah polar ya. LiH gimana? LiH itu kelihatan tuh sebarannya itu lebih ke H ya kan. Berarti dia adalah polar juga. F apalagi dia polar ya kan. Sedangkan yang H2 ini adalah yang non polar karena sebaran elektronnya itu dia rata gitu, atau hampir sama ibaratnya.